kita bisa bersinergi sama-sama untuk membakar semangat kita dalam berjuang. Salawat dan salam dengan tercurah dan diimakan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita mencoba untuk meniru akhlak beliau dalam berjuang dan dalam berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembahasan ayatnya kemarin, nanti kita bisa lanjut di tengahnya. Yang paling penting pertama kita membahas hari ini, kembali lagi ini saya ulang itu adalah daya tahan. Daya tahan ini kembali lagi saya sangat tekankan kembali, terutama untuk diri saya sendiri dan kepada teman-teman semuanya, pentingnya daya tahan. Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana saya harus berislam gitu ketika ada saat bertanya begitu. Maka Rasulullah menjawabnya pendek sekali. Kul, ucapkanlah amantu billahi tsumastaqim. Kul amantu billahi tsumastaqim. Aku beriman kepada Allah dan kemudian setelah itu istiqomah saja. Maka daya tahan itu hanya perlu dibentuk dengan itu tadi. Iman, ya, iman. Kemudian istiqomah, ya, konsisten. Saya ulang-ulang kembali, kenapa kok pentingnya ini tadi istiqomah konsistensi? Ya kayak seperti itu loh ya. Seumpama kita akan semakin dewasa, kita akan semakin besar, usia kita juga akan terus bertambah dan sebagainya. Seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya seumpama ada titelnya, seiring bertambahnya keluarga seumpama sudah berkeluarga dan sebagainya, itu kalau dalam istilah bahasa Arab itu ada namanya jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah itu apa? Accident, sesuatu yang sifatnya accidental. Kalau masih kecil kita tanya bahwa uang 100 rupiah SD 500 rupiah. Hari ini kalau kita seumpama itu menjadi 500.000 saja. Seandainya hari ini kita punya uang 500.000 saja, apakah itu sudah lebih bahagia dengan uang 500 rupiah ketika kita SD? Kenapa kok tidak bahagia? Karena banyak yang accidental gitu. Apa yang accident? Ya itu tadi, merasa tidak cukup. Kenapa? Karena ada seumpama anak, ada keluarga, ada kendaraan, ada relasi, itu sudah tidak nyaman. Kita bawa uang 500.000 ya mungkin kelasnya masih kampung kuliner. Kalau sudah mulai masuk yang agak tinggi sedikit sudah tidak bisa. Ya seperti itu. Jadi yang seperti inilah. Kenapa kita harus punya konsistensi? Ya kayak begitu. Ketika kita jadi murid, coba nanti tanya ngobrol sama Bu Ima kalau nggak percaya, gitu ya. Kalau sudah jadi dosen senior itu accidentalnya lebih banyak. Jangan dikira kalau sudah senior enak. Itu kan lebih. Iya. Sudah sangat cukup dan sangat apa namanya, itu proses yang dilewati saya dan teman-teman yang lain. Kalau di sini kan orang tua kita yang 5 usianya sudah melewati batas produktivitasnya, sudah pernah. Nah, beliau sudah dari kita ini. Kalau kita pikir di sini adalah pentingnya kita beriman. Kamu kalau mengajar kenapa? Ya pokoknya lillahi ta'ala, ikhlas tidak ikhlas, berat atau tidak, yang penting dijalani. Kenapa didasari lillahi ta'ala? Kamu lillahi ta'ala hanya di mulut saja, biar hanya di mulut, yang penting ada lillahi ta'alanya meskipun baru di mulut. Daripada tidak ada sama sekali kan malah bahaya. Ya,
ini tadi istiqomah, ya, iman istiqomah. Ini masih saya turunkan lagi. Kenapa istiqomah konsisten? Ini yang akan membentuk kekuatan, ya, akan membentuk kekuatan. Masih ingat kan? Apakah yang disebut dengan habit? Ada buku itu Seven Habits yang pernah membaca ya. Jadi itu kan keluar dari zona nyaman, itu belajar tentang Seven Habits dulu ketika masih muda. Nah, sekarang juga lebih muda. Jadi ada namanya habit, kebiasaan. Itu munculnya dari mana? Orang merokok itu apa lahir langsung merokok? Tidak. Perampok itu apakah lahir dia langsung jadi perampok? Tidak. Dosen itu apakah lahir terus jadi dosen? Tidak. Guru, apapun profesi apapun, ketika lahir kita itu tidak melakukan itu. Ya lahir itu ya kan firman Allah itu. Ya, la ta'lamuna syai'an. Wallahu akhrajakum min butunikum ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kau itu dikeluarkan dari rahim ibumu, tidak tahu apa-apa. Mau dikasih baju merah, murut. Baju panjang, murut. Baju pendek, murut. Itu kalau bayi protes kira-kira dikasih pampers itu tidak mungkin tidak mau. Masa orang dikasih celana plastik kayak begitu? Pipis di situ, di situ. Kadang itu kalau saya lihat anak saya yang kecil, ya anak saya itu tiga-tiganya dunianya dunia pampers. Mungkin yang pertama itu yang masih kenal Clody waktu itu. Ya, sekarang yang nomor 2, nomor 3 sudah enggak. Itu kalau kita lihat, kalau si kembar dulu masih pakai potongan sarung saya itu dibelah terus kemudian begini digunakan untuk pokoknya seperti itu. Betapa bahagianya pada waktu itu kan. Nah, habit kebiasaan kenapa menjadi gaji sekian tidak cukup karena butuh pampers? Karena habit dibangun butuh pampers. Dulu tidak ada pabrik Memi Popo, tidak ada Meris, tidak ada apa. Itu tidak ada orang bingung, itu tidak ada. Bekas sarung dipotong jadi dan sebagainya. Kembali lagi, daya tahan, keimanan, keistiqomahan itu akan membentuk sebuah kekuatan menjadi ini tadi, kekuatan itu berupa habit, kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Di mana kebiasaan baik itu dimulai dari kemauan. Setelah kemauan itu tindakan. Ada banyak orang yang mau. Kalau ditanya, Ustaz Sohib mau punya rumah. Nah, Ustaz Sohib umpama ditanya, Ustaz Sohib mau apa? Sohib Bukhari mau. Tapi kan yang mau bertindak itu jarang. Actionnya itu jarang. Mau nggak punya sekolah yang besar? Mau nggak punya keluarga yang bahagia? Semuanya pasti ditanya mau. Tetapi tidak ada yang mau bertindak. Mau punya bisnis besar, mau. Loh, kenapa tidak mau memulai dia? Nah, sudah selesai. Capek lah, resiko ya Allah. Nah, jadi setelah ada kemauan harus ada namanya tindakan. Di sini belum ada namanya ketulusan, totalitas itu belum ada. Hanya mau terus hanya sekedar bertindak. Saya tanya, antum menyelesaikan SMA lah, anggap saja ini semuanya SMA-nya sudah selesai. Yang antum lakukan itu apakah kalian sadar bahwa saya ini sekolah? Ketika mulai dari TK sampai SMA itu sadar, saya sekolah, saya akan mendapatkan ilmu, saya akan menjadi orang sukses. Ada? Tidak ada. Ya pokoknya pagi hari bangun, siapkan baju, pergi sekolah, siang hari pulang, sore main. Hanya itu saja. Dan itu kita selesaikan dari jenjang TK sampai SMA. Yang tidak ikhlas itu saja, yang tidak pernah pagi itu, semua kita ingat berangkat sekolah itu berdoa, nanti niatnya untuk belajar. Kalau diingat, yang diniati dalam setahun 300, mungkin tidak ada yang 200. Mungkin yang baca bismillah saja kalau mau berangkat sekolah mungkin ya 1-2.
itu saja panen. Dan itu yang membentuk kita menjadi pribadi yang kuat hari ini. Ketika masuk ospek di kampus dengan gayanya ospeknya kayak begitu, kita bisa lewati dengan baik. Kita hidup mandiri. Ini kadang itu saya masya Allah. Itu kalau lihat apa namanya protesnya orang tua dan sebagainya. Seumpama kita bicara touring, bukan touring yang di sana, kalau ini pakai K gitu. Kita bicara touring, usianya sudah 14 tahun. Sedikit lagi 15 tahun. Katanya Rasulullah kalau 15 tahun itu sudah tidak wajib untuk diberi nafkah. Seumpama usia balik itu sudah tidak wajib dikasih nafkah. Beda dengan perempuan yang belum dinikahkan itu masih kategori mu'nah li'abi. Perempuan itu putusnya bukan ketika dia balik. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki balik itu terserah kamu lah. Mau ngaji ya terserah, mau ini. Tapi kalau perempuan harus diantar sampai ketemu jodohnya itu baru dia akan terlepas. Ini kalau kita bicara touring, ini anak laki-laki usianya sudah hampir 14 tahun. Setahun lagi adalah 15 tahun. Dia harus bisa bekerja sendiri. Terus kalau saya dulu di Ponorogo berarti sudah bisa cari makan kambing. SD itu sudah pintar cari makan kambing. Ya, jadi keranjang itu bisa penuh, kantong apa namanya sak bekas itu apa karung beras itu penuh. Setiap sore itu sebelum berangkat ke TPG, pulang sekolah, pergi ke kebun, pergi ke sawah, nyari, jangan pergi. Sore kita ke TPG, pulang TPG kita masih main sama teman-teman kita bahagia. Lihat di sini, ya. Jadi kelemahan itu jangan-jangan yang mengkerdilkan karena kita tidak memiliki konsistensi dalam mendidik diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak memiliki konsistensi mendidik diri kita sendiri, sebenarnya kita sudah membuat kelemahan untuk kita, dan kelemahan itu akan ditularkan kepada anak cucu kita. Buktinya dia orang kaya, Ustaz. Seumpama orang tuanya touring itu kaya. Saya tanya, hari ini antum punya duit 500 ribu, sadar enggak? Apakah itu sudah terencana ketika antum kecil? Kan tidak. Itulah yang namanya hanya nominal. Makanya gayanya kita akan terintimidasi dengan pandangan mata kita ketika melihat dia fisiknya kayak begitu. Ini apa? Nah, ini tadi diskusinya, panggil orang tuanya, di cara berbicara yang tidak berpendidikan, menulis yang tidak berpendidikan itu tidak baik. Katanya pendidikannya tinggi, ya, apa namanya, sudah pergi kemana-mana, masa kalah dengan orang yang kerjaannya mau pinggir jalan kan ya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah apa namanya, kembali lagi habit, kebiasaan yang baik. Kita ini sering diajari untuk berbicara, tetapi jarang diajari untuk mau mendengar, apalagi mau merenung dan sebagainya. Enggak ya, jadi ini terlalu jauh. Jadi habit, kualitas yang baik, kebiasaan yang baik itu dimulai dari kemauan. Terus ada tindakan, setelah ada tindakan namanya pengulangan. Orang setelah bertindak harus diulang-ulang. Ya, jadi repetitif. Setelah ada pengulangan, barulah ada kecenderungan. Khalil sekarang itu kalau dia sudah online selama sepekan ya, tidak masuk di RSC, itu ngomongin, Bapak ke sekolah, ayo ke sekolah, tasnya diambil. Padahal sekolah belum lama, bareng sama Amian. Anak berkebutuhan khusus saja dia punya kecenderungan bahwa di rumah ada laptop, di rumah ada, kalau dia mau main
ya fasilitasnya ada, itu saja dia bapak ayo ke sekolah, ngomongnya itu baru itu saja yang dia bisa. Dia mulai cenderung bahwa coba kita lihat betul-betul ketika kita menjalani rutinitas ini, libur seneng nggak? Libur sekolah, kakak dulu kalau libur nggak ngajar seneng nggak? Tapi coba jangan mengajar 1 bulan, stres. Coba saya itu kalau biasanya ngaji libur stres saya itu, padahal hanya 1 jam libur. Bukan saya tidak mengajar, pusing Ustaz. Nah itu masya Allah, coba lihat. Kayak kita dulu, kita sekolah itu kan begitu. Kenapa sekolah SMA rajin? Karena ada pacarnya. Bukan SMA-nya, SD-nya. Coba ingat-ingat SD. Belum punya pacar, belum punya apa. Kalau tidak sekolah, tidak enak. Kalau mau ngajar itu enak rasanya ya. Iya. Kalau mau ngajar. Sama anak sekolah itu kadang kan di sekolah dimarahi gurunya, dimarahi. Kita kuliah itu gitu. Ada dapat tugas dosen yang banyak dan sebagainya. Apalagi saya sudah senior sekali baru berangkat kuliah, itu masya Allah itu berat sekali. Kadang dosennya lebih muda daripada saya harus minta tanda tangan. Juga janjian itu bisa jam tidak datang. Coba, tapi kalau tidak berangkat kuliah nggak enak. Sekelas mahasiswa tidak berangkat belajar itu nggak enak. Gitu. Karena apa? Karena hati kita sudah cenderung kepada hal yang baik. Makanya Allah sudah bilang fa'alhamaha fujuraha, tetapi juga wataqwaha. Setelah ada kecenderungan, barulah ada namanya ini adalah keteguhan iman, apa namanya, keyakinan. Coba tanya dengan orang-orang yang sukses, ditanya. Kayak saya kan, niat saya dulu katanya bapak pengennya saya itu ngaji di pondok pakai sarung terus, nggak usah kuliah, pokoknya anggap saja jadi kiai gitu. Yang notabene hanya puasa, terima tamu, ngajar di pondok, ngaji kitab gitu. Keinginan saya berbeda dengan ayah saya. Saya pengen jadi pembisnis, kalau jadi kiai susah gitu. Lihat kakek, lihat ini pokoknya susah, tidak enak itu. Duduk saja tidak pernah pergi, tidak pernah kalau mau bayar SPP anak ininya, pokoknya sedikit sekali. Pengennya saya jadi orang kaya, berbisnis. Ternyata dua-duanya gagal. Bapak saya pengennya di Ponorogo tidak jadi, yang kedua saya bisnis juga tidak jadi. Akhirnya malah kerja di Tangerang dan kembali ke sini. Nah sekarang, ya seperti itulah. Mengajar dengan gaya, bapak saya itu tidak suka kalau saya ngajar kayak begini, tidak suka. Harusnya kamu itu di depan kitab, harusnya. Kalau kamu mengajar ini ada emosional, saya tidak suka. Sekalipun saya kalau ngomong ada intonasi tinggi atau ini, bapak sudah begini. Itu berarti ada emosional yang kau libatkan dalam pengkajian. Kamu harus dalam kondisi benar-benar zero. Ya itulah beliau ya, tapi ya, kan saya masih muda jadi tidak apa-apa ya pokoknya. Nah seperti itu munculnya keyakinan karena ada kecenderungan. Hari ini kalau kita tanya saya jadi guru, padahal kuliah saya tidak menjadi guru, itu banyak. Masya Allah ya. Setelah muncul namanya keyakinan, barulah di sini ada namanya kebiasaan. Pelan-pelan saya akan taswirkan lebih dalam kali ini. Membangun sebuah keluarga, ya, suami dan istri. Saya tidak membahas, ya semuanya itu memang takdirnya Allah. Tetapi kita lihat secara kacamata ikhtiar. Kakak-kakak dulu, seandainya nanti kan kita ini kalau mau mengajar, mau apa, mau bekerja, mau berbisnis atau apa, kalau keluarga kita ayam tentram, itu enak. Ngajarnya besar, produksinya kalau memang punya usahaan itu juga enak gitu. Tapi orang kalau diganggu dalam keluarganya, itu kalau mau kerja, mau ngajar tidak akan tenang gitu. Nah itu juga seperti ini caranya apa? Ada namanya kemauan.
Ya, kalau orang mau nikah itu kan ada kemauannya, yang kedua ada tindakannya. Ya, terus ada namanya pengulangan. Tindakannya apa? Jujur. Coba tanya sama Kak Asdi, mungkin Bu Ima lebih. Tidak ada seorang perempuan itu yang sebenarnya kalau kita direpotkan dengan harus membersihkan rumah, harus mencucikan pakaian anak dan sebagainya, itu tidak ada yang tidak berat, itu tidak ada. Dan tidak ada seorang laki-laki pun yang kalau dia bekerja harus membagi hasil kerjanya untuk anak dan istri serta kebutuhan keluarganya, kecuali dia pasti mengeluh. Dan itu akan melunturkan rasa kasih sayang antara pasangan hidup itu tadi. Padahal kalau kita ngomongkan betul-betul, kalau hari ini karir kita tinggi, gaji kita besar, pendapatan kita besar, jangan-jangan memang karena Allah memberkahi hidup kita karena pernikahan tersebut. Saya sering ada tamu, bahkan sepekan itu ya minimal 2-6 kali. Itu sudah sepuh-sepuh, itu kasusnya begitu. Tapi itu suami saya itu semenjak saya kenal dulu sampai ketika sampai hari ini anaknya sudah 8. Kok ya tidak pernah menghargai saya sebagai istri. Suaminya juga begitu, kok dia bisa. Dan hidupnya kaya, anaknya banyak. Karena ada ini tadi, dia belum mencapai rasa kecenderungan dan keyakinan menjadikan kebiasaan. Ya, jadi dalam keluarga itu kalau misalnya kata-kata cinta atau apa-apa itu mungkin sudah dilewati. Kalau nanti sudah dilewati 1 tahun 2 tahun itu sudah ada pakai bahasa itu. Bahasanya adalah kemauan untuk saling mengerti dan melayani. Yang laki-laki melayani bekerja dengan tulus, ibunya juga di rumah mengatur kalau memang pas kebutuhannya begitu. Tapi kalau dua-dua bekerja saling melayani ketika ketemu kan gitu. Mungkin pikirkan kalau dibilang capek ya sama-sama capek. Tapi ya begitu tadi, mungkin ya pikirkan minuman dan sebagainya. Ada tindakan, suaminya sakit, istrinya sakit, itu ada tindakannya. Berikan obat kah, atau dibawa ke tukang urut atau bagaimana, itu namanya tindakan. Tidak bisa, saya harus bekerja, jangan begitu. Terus diulangi terus, sekalipun kita capek, sekalipun. Makanya kalau ada apalagi namanya hipnoterapi ya, hipnoterapi yang dia ketika dihipnotis terus dia harus membicarakan kekurangan keluarganya, saya sangat tidak setuju. Hipnoterapi yang paling baik itu ya bangun tengah malam, wudu, mandi, bulan sajadahnya, ngomong sama Allah. Hipnoterapi terbaik ya. Dan kalau aib suami kita dibicarakannya meskipun sama terapisnya, nah, itu tidak bagus. Nah ya, nanti akan muncul kecenderungan keyakinan dan kebiasaan ini kalau kita keluarga. Tapi kembali lagi ke murid, ke adik-adik kita juga begitu. Tidak ada seorang guru itu benar-benar ikhlas untuk mengajar muridnya, itu tidak ada. Pada Allah. Penting aku mau. Gak ada seorang pengasuh pondok itu. Saya ini sudah berkali-kali dari satu pondok ke pondok yang lain. Belum pernah saya masuk pondok terus dengan bangga, alhamdulillah saya menjadi pengasuh pondok. Belum pernah. Kenapa? Karena gak enak. Gak ada yang perlu dibanggakan. Gak enak. Kalau ditanya alim kurang apa saja? Artinya kalau kita tanya syarat menjadi seorang pengasuh adalah alim, kurang apa? Sabar kurang apa? Seumpama ditanya itu ya, saya saja yang diberikan oleh Allah pengetahuan dan diberikan kesabaran, saya merasa berat, apalagi yang belum. Itu kunci di situ. Bukan masalah pemberian Allah, kecerdasannya, banyaknya ilmu dan kesabaran, kemauannya. Banyak orang hebat tidak mau. Yang penting mau dulu, ayo terus bertindak. Ya, terus diulangi lagi. Ustaz, saya sudah bertindak, dievaluasi lagi. Nanti sama wali murid dicerca lagi, dihantam lagi. Terus saya mau berhenti, jangan berhenti, ulangi lagi. Nah, tahun depan dihina lagi, tidak apa-apa. Ya. Terus begitu, terus sampai ada kecenderungan, ada rasa cenderung bahwa
bahwa ini adalah kebaikan, nanti ada keyakinan, dan nanti ini akan menjadi kebiasaan kita. Ini tujuan akhir kita mati dalam kondisi yang terbaik. Ya, pokoknya belajarnya begini. Jadi nomor 1 yang saya mau bahas tadi adalah daya tahan. Ayo, pentingnya menjaga iman, keistiqomahan. Yang kedua, yang B-nya adalah iman dan istiqomah ini tadi akan membangun sebuah kekuatan. Untuk menjadi habit atau kebiasaan yang baik harus mau bertindak, diulang-ulang, terus harus nanti akan muncul kecenderungan secara sendirinya, keyakinan, kebiasaan. Dan seperti biasa, yang terakhir saya akan menyampaikan, semua ini adalah proses, berproses. Tidak ada orang itu terus langsung pinter, tidak ada, ya, tidak ada. Ingat-ingat ya, artinya kalau saya bilang tidak ada bukan berarti tidak ada sama sekali. Allah menciptakan sunnatullah itu 99%, tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya itu hanya 1% atau 0,1%. Pada dasarnya kita diciptakan ini, seorang lahir harus ada genetik laki-laki dan perempuan. Berapa miliar orang yang sudah dilahirkan oleh Allah itu pasti lewat genetik laki-laki dan perempuan. Tapi Allah Maha Kuasa menciptakan tanpa gen laki-laki, yaitu Nabi Isa. Tidak ada gen laki-lakinya. Jadi tidak ada gen perempuannya, yaitu Siti Hawa. Dan dia lahir langsung dewasa. Kan Nabi Adam bangun, Siti Hawa sudah besar di sampingnya. Biasanya kita lahirkan dari kecil bertahap. Nah begitu juga, apalagi namanya Nabi Adam diciptakan tanpa gen laki-laki dan perempuan, tapi hanya satu itu loh contohnya. Dari sekian miliar itu hanya satu itu. Makanya orang lahir langsung pintar, langsung hebat, itu boleh dibilang, kalau saya bilang itu tidak ada, bukan berarti menafikan kekuasaannya Allah, tetapi itu bisa terjadi. Tapi sekian miliar banding sekian, yang terjadi, yang betul-betul jadi adalah kita berproses. Semuanya berproses, mengajar dengan baik, ikhlas, ya, daya tahannya ketika dikomplain, ya, daya tahannya ketika mendapatkan kebijakan dari pimpinan, dari atasan untuk menjalankannya dengan istiqomah. Mulutnya dijaga, tangannya dijaga, jangan sampai ngetik yang aneh-aneh, jangan sampai ngomong yang aneh-aneh. Kullu ulaika anhum mas'ula, semua itu semuanya nanti akan ditanya oleh Allah. Ya, jadi motivasinya di sini. Ya, istiqomah. Silakan kalau ada yang bertanya dari topik ini spesifik. Silakan teman-teman, jika ada yang bertanya langsung ke teknis ya, kita membawa balik. Kalau ini
sudah pernah berapa kali dirasa hampir 10 ya? Ya kalau dihitung di awal ya. Jadi kalau saya sudah bertahun-tahun dirasa, murid itu adalah STPSMA juga. Ketika misalnya kita menghadapi anak usia segitu, baik di Laksan yang ada di Tanggalan maupun yang ada di Pakat atau Goa, sebenarnya pasti akan sama dari segi karakter, dari segi karakter. Namun yang menjadi tantangannya adalah karena memang satunya adalah sekolah boarding, kita ada CBK-nya ada sekolah boarding, sedangkan di Laksan itu berasrama dan ya begitu, mungkin sekali sebulan ya, sekali sebulan pulang, jadi durasinya lebih lama. Untuk mendidik adik-adik itu lebih ibaratnya itu lebih panjang di asrama, sehingga ketika pulang tidak terkontaminasi lagi. Kalau LC ya setiap pekan terkontaminasi. Pulang gimana, masih mending kalau misalnya setiap pekan terkontaminasi. Ada memang siswa yang tidak mau kembali lagi ke asrama. Nah itu ketika dia tidak kembali, lantas orang tua juga kadang dia itu kembalikan lagi ke sekolah. Apakah sudah benar? Pengantar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dari Pak Dir, Direktur. Saya harus kasih ya. Sudah saya catat. Yang penting saya mulai mengajar itu sejak SD. Ibu saya pertama kali membuat lembaga beserta dengan pak saya, Peggy. Murid pertamanya dengan saya dengan sepupu-sepupu. Sehingga saya khatam bin Nazar itu saya usia 7 tahun, sekitar kelas 2 SD saya sudah bisa baca Al-Quran dengan mengejanya beserta sepupu-sepupu saya. Yang ngajar siapa? Ya ibu saya beserta kakak-kakaknya. Kebetulan ibu itu 12 bersaudara dan semuanya memiliki disiplin di ilmu agama. Itu. Jadi setelah itu sehingga SD kelas 4 itu sudah dinyatakan ketika usia saya 10 tahun lidah saya sudah fasih. Nah, jadi ketika lidah sudah fasih, silakan. Ketika lidahnya sudah fasih, mulai mengajar di usia itu. Jadi anak-anak TKTPA yang masih baru-baru, dulu belum TPA namanya, pokoknya ngaji di masjid itu saja. Ya, jadi itu mulai belajar mengajar di situ. Tidak ada yang perlu dibanggakan ya. Ketika saya bercerita seperti ini, itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Karena ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama bahwa setiap ijtihad, setiap upaya ya baik penelitian gedung atau apa, upaya yang namanya manusia pasti ada kekurangannya. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap hasil upaya manusia pasti ada batas masanya. Hasil upaya manusia itu ada batas masanya. Pelan-pelan ya, kita sebelum nanti ke bawah pakai panjang hati. Jadi setiap upaya manusia pasti ada kekurangannya. Tidak ada orang itu bekerja semaksimal mungkin itu pasti ada kurangnya. Pasti ada cacat. Pasti. Makanya kalau ada kritik itu bukan berarti kita kurang. Kita sudah maksimal, tetapi dia melihat dari sudut pandang kurangnya itu tadi. Jadi kalau kita dikritik bukan kita ini salah, itu tidak. Tapi memang setiap ikhtiar terbaik kita pun pasti ada kekurangan manusia.
Bahkan Rasulullah itu berkali-kali juga ditegur oleh Allah karena ikhtiarnya itu masih masih ada kekurangan. Coba dalam Al-Quran yang sering kita baca-baca kan abasa wa tawalla. Rasulullah loh ya, sabarnya kayak begitu, kata Allah, abasa wa tawalla. Mukanya musam kemudian berpaling kayak begitu. Masih dikritik sama Allah. Belum surat-surat yang lain. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Kamu itu yang sabar dong, turunnya ayat ini bukan karena saya berpisah denganmu atau saya marah denganmu. Berkali-kali Rasulullah dikritik oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah manusia. Makanya kakak-kakak dulu daya tahan penting ya, dikritik itu jangan baper. Dan parahnya lagi kalau dikritik baper itu, yang kritik itu kadang orang kita, kadang ibu kita sendiri, ayah kita sendiri, adik kita sendiri, kita baper itu. Padahal Allah itu katanya kekasih terdekatnya Nabi Muhammad adalah Allah. Dan dia biasa mengkritik. Makanya nanti kalau sudah punya suami atau punya istri dikritik pasangan hidupnya, jangan baper. Setan masuk nanti farikuna bainal mar'i wa zawji. Nanti masuk itu, sihirnya masuk. Ini latihannya. Jadi yang pertama, setiap upaya yang kita lakukan pasti ada kekurangannya, sehingga kakak-kakak dulu jangan jangan merasa saya pasti ini paling hebat ya, gitu ya. Tapi juga jangan terlalu merasa rendah, biasa saja. Yang kedua, setiap hasil upaya manusia pasti ada masanya. Hasil upaya, kesimpulan, hasil penelitian, sebuah konsep, sebuah teori itu ada expired. Indomie saja ada expired. Lihat di sini. Dalam ilmu agama itu ada namanya konsep, ya, ada teori, ada turunan, furu'nya. Jadi saya sudah singgung sama konsep ini tidak bisa diganggu gugat adalah Al-Quran wal hadis. Tapi hadis itu kan dari Rasulullah, Ustaz. Dan hadis itu kan keluarnya dari Rasulullah, itu manusia. Rasulullah memang manusia, hadis memang dari Rasulullah. Tetapi dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu ngomong sesuatu kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Allah yang ngomong, berarti menjamin hadis juga dari Allah. Teori itu berarti kan hasil penelitian. Imam Syafi'i memiliki kaul qadim, memiliki kaul jadid. Kaul qadim itu ketika ijtihadnya beliau, penelitian beliau di Baghdad. Kaul qadim banyak yang dinasr, banyak yang dicoret-coret ketika beliau berada di Mesir. Keluarlah kaul jadid, fatwa-fatwa yang baru. Makanya kalau di sekolah nanti tiba-tiba kita harus memperbaharui peraturan. Fleksibel itu boleh, tetapi dengan aturan. Peraturan boleh diubah kapan? Kalau peraturannya sudah selesai. Artinya sudah selesai dilaksanakan. Contohnya peraturan ini kita ubah kapan? Nanti setelah dievaluasi dan sebagainya. Kan kalau amandemen undang-undang itu kan ada prosesnya, tidak serta-merta itu. Jadi boleh, namanya teori itu ada expirednya, apalagi dengan turunan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang mendasari dari pola kerangka berpikir saya dalam tindakan-tindakan mengasuh atau membina sebuah lembaga. Nah, ya, dari sini kita sudah paham ada konsepnya Rasulullah, konsepnya Ali bin Abi Thalib, konsep Al-Quran.
bahwa usia itu apa namanya, kalau kita bagi kan 7-3 pertama kan, 7-3 yang pertama, 7 tahun yang pertama itu secara konsep nalurinya anak-anak bermain gitu. Makanya kalau anak-anak di bawah 7 tahun, kamu itu main saja, memang otaknya bermain, itu dia akan bermain. Mau dimarahin kayak apa ya, besok main lagi. Itu anak ya, kita mendidik anak tahu. Pokoknya 7 tahun ke bawah, anak-anak SC itu gitu, pokoknya main. Duduk di sini, saya kasih dalil. Dulu itu begini, sudah besok main. Jadi pendidikannya lewat mainannya. 7 tahun yang kedua dan ketiga, nah ini kerjaannya LC. 7 tahun yang kedua, ini kan parenting kemarin saya sudah singgung ya, ini secara konsep. Mereka itu seperti tawanan. Bila perlakuan seperti tawanan, dipilihkan makanannya, dipilihkan programnya, dibikinkan. Meskipun dalam program adik-adik harus ditanya kamu mau apa. Ya, pelan-pelan ini agak berat ya, tapi saya menjelaskannya memang agak berat, tapi mudah-mudahan bisa dipahami bahwa adik-adik itu belum bisa milih. Ingat-ingat antum usia SMP itu belum bisa milih. Pokoknya temannya A ya A, B ya B. Artinya kalau saya bilang belum bisa milih, bukan berarti semuanya tidak bisa milih. Ada hamba-hambanya Allah yang terpilih, di antara mereka bisa menjaga dirinya. Tapi mayoritas itu tidak bisa, karena tawanan, pilihkan. Nah sekarang negosiasi boleh Ustaz? Boleh, tapi antum harus menang. Harus menang. Menangnya bukan karena meninju, tetapi antum harus lebih mekar dalam berpikir. Ali bin Abi Thalib muda ngobrol dengan Rasulullah karena usil ya, namanya Ali bin Abi Thalib muda itu usil. Apa dia bilang ketika makan? Biji makanan dari kurma itu karena banyak, bijinya Ali bin Abi Thalib dikasih ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, antum makan banyak sekali gitu. Ini buktinya bijinya banyak sekali. Rasulullah kan tidak mau kalah. Biji, ya saya makan banyak memang, tapi kamu malah makan sekalian bijinya, kayak gitu. Coba olah mantik kita, olah retorika kita ketika berdiskusi dengan adik-adik itu diolah betul. Saya ini kan sebenarnya tidak lancar ngomong saya. Dilihat saja kan ngomong saya terbata-bata. Bahasa saya sangat terbatas. Tapi ayo latihan sama-sama, berlatih terus menghadapi mereka. Kalau kita yang pernah gagal Ustaz, berkali-kali saya melakukan kegagalan ketika menghadapi adik-adik. Ya kegagalan emosi. Kalau ditanya, Ustaz tidak pernah marah sama santri, saya lempar lemari juga pernah. Saya itu dipanggil polisi 4 kali kok. Untuk melewati proses sampai hari ini itu ada proses yang dilewati. Tapi di LC kan tidak perlu anak-anaknya tidak sekelas-kelasan. Kalau di sana preman semuanya bawa lem, bawa ini kan. Kalau di LC kan tidak, naudzubillah kan. Orangnya sudah penyanyian semua di LC. Artinya bukan di LC dengan dilaksanakan itu berarti LC lebih mudah, tidak, tingkat kesulitan yang berbeda. Ya. Makanya kalau anak saya itu yang satu ini, anak saya yang satu ini, itu berarti yang satu lebih hebat, bukan lebih hebat, berbeda, ya, berbeda penanganan pun berbeda ujiannya. Ya. Berikutnya, ketika dia menjadi tawanan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Buatkan program yang jelas, program dan jadwal yang jelas. Saya sudah mengulang-ulang penyampaian ini. Artinya kalau saya ulang-ulang, bukan berarti terus saya ngomong, berarti kakak guru dengan direkturnya dilewer telinganya, bukan begitu. Artinya adalah ini penekanan, gitu ya. Bukan masalah orang itu kalau dia bilang saya lupa Ustaz, iya, karena saya juga suka lupa, itu manusia. Jadi
buatkan program dan jadwal yang jelas. Berapa kali kalau kita ngaji di LC itu berkali-kali saya bilang program yang jelas itu terpimpin, ada penanggung jawab. Terus yang dimaksud jelas itu apa? Jelas tempatnya, jelas waktunya. Piknik, seumpama piknik, destinasinya Bira, pantai Bira, seumpama. Itu penanggung jawabnya siapa? Semuanya Ustadz Sohib. Tempatnya di mana? Di pantai Bira. Batasannya mana? Ujung sana sekian meter, ujung sana sekian meter. Waktunya jam berapa? Waktunya mulai pada subuh sampai jam 10 siang. Itu namanya kegiatan yang terprogram, terpimpin dan terprogram. Ya. Penting. Namanya waktunya apa? Me time. Kegiatannya apa? Adik-adik boleh pegang gadget. Tempatnya di mana? Di gazebo utara untuk 6 santri, di gazebo selatan untuk 6 murid, di gazebo sana untuk 6 ini. Siapa penanggung jawabnya? Seumpama Pak Enal gitu. Nah, sudah. Dari jam berapa? Ini kan. Jadi kalau menguliti itu gampang. Saya sudah terbiasa dikuliti. Jadi kalau menguliti juga gampang. Apalagi kalau suruh menguliti murid wali murid, bisa. Ya, wiridan saya itu kalau penerimaan santri baru saya panggil orang tuanya. Saya tidak mau terima anaknya jadi santri di sini kalau orang bapaknya atau ibunya tidak datang sendiri. Ustaz, kami ini dari Kalimantan dan sebagainya. Itu saya suruh lelang. Badan wakaf siapa yang mau biayai itu katanya dari Kalimantan, orangnya fakir, pengen kirim anaknya santrinya ke sini. Siapa mau belikan tiket? Pahala itu. Ternyata datang. Tidak Ustaz, bisa tak di tiket. Wah, anaknya ditidur. Caranya adabnya dipakai lah. Tapi ya senang. Endingnya bagus. Iya, dah. Jadi programnya jelas, penerimaan santri jelas. Ya, dah. Buatkan program dan jadwal yang jelas. Nomor 3, berikan. Nomor 1 tadi kan sudah loh, program sudah. Nomor 3, berikan, ya, berikan peraturan, ya, peraturan yang mengandung reward dan punishment. Reward yang paling mudah adalah terima kasih. Coba pegang gini, Ustaz Sohib semuanya. Ustaz Sohib terima kasih ya. Jadi kalau kita mau terima kasih ya Ustaz, itu kan baik kakak guru terima kasih ya. Gitu. Boleh Ustaz Ali saja ke saya mengucapkan terima kasih ya. Bukan itunya. Sekarang di level itu tidak apa-apa, tapi dia akan pahami nanti. Kok siswa bisa ini kan, maksudnya sambil disentuh karena kan ya, saya Sohib ini ingin berterima kasih ke Amal. Iya. Sebagai itu dilakukan berterima kasih. Iya, ada sentuhan kan? Nah, pundaknya saja. Itu beda ya dengan hanya sekedar terima kasih. Nah, hadisnya Rasulullah itu selalu kalau menasihati atau menegur itu ini atau ini, pundak atau tengkuk, bukan kasih ya atau mengusap kepala. Ini ya. Terus kemudian punishment ya, punishment yang mengandung punishment yang paling ringan adalah ditegur. Hukuman itu pokoknya harus fisik. Satu, tidak, kamu bilang itu tidak baik, itu sudah nyentuh hatinya. Ustaz itu tidak baik, itu sudah gitu. Jadi kalau ngomong teori, jangan bilang Ustaz itu teori saja, saya sudah praktek. Termasuk di sini kan saya sudah berkali-kali praktek. Namanya Allah ya.
mau menggurui, tapi ini kita belajar sama-sama. Nah, yang nomor 3 ini, yang nomor 4 ini yang tidak kalah penting. Yang nomor 4, kembangkan diri. Ya, kembangkan diri dengan berilmu. Ini selalu saya bilang dulu kalau kita bicara sama Kak Roni, dia sudah dinasihati berkali-kali, Ustaz, ya nggak apa-apa. Ya, setelah nasihati lembutkan hati. Kita jangan baper setelah dinasihati terus dipikir saja, itu anak salah terus. Nah, jangan begitu. Kalau sudah dinasihati, sudah ya. Ini saat itu juga, ya Allah bersihkan hati saya dari keburukan yang dia lakukan. Terus kita memegang buku yang lain, kita memegang HP kita untuk membalas pesan dari orang tua, begitu loh ya. Jadi kayak bikin puzzle dalam kepala itu gitu ya. Jangan sampai kita sholat maghrib masih terbayang dengan sholat zuhurnya atau sholat asarnya gitu. Jangan sampai kita sudah punya suami, sudah punya istri, ingat mantannya, itu tidak boleh. Itu saja sudah jelas tidak boleh. Nah, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi kakak-kakak dulu kembangkan diri dengan cara jangan berperan, punya daya tahan. Sudah ngaji diingat positifnya apa, sudah menghukum adik-adik apa positifnya, sudah melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan jangan diingat salahnya, diingat positif dari kesalahan yang terjadi itu apa. Syukur saya itu pernah maling dulu, bukan malingnya yang disyukuri tapi sadarnya, gitu deh. Syukur alhamdulillah gitu ya. Dan ini paling penting satu, yang paling penting itu programnya, betul. Orang itu kenapa sering diserang karena programnya nggak jelas. Kamu kuliah ngapain? Gitu. Kenapa kok sampai ditanya ngapain? Karena nggak jelas, nilainya jelek, kasus sama dosen, sudah semester 9 atau 10. Nah itu kan sudah ditanya, kamu itu ngapain? Pasti ditanya begitu. Tapi kalau dia semester 8 sudah jelas, nilainya semester 7 atau semester 6 sudah terpenuhi. Berapa sekarang? 125 SKS ya? 24 ya? 124 SKS 144 ya. Ya, pokoknya begitu. 144 SKS sudah dipenuhi, nilainya A, ya minimal B+ lah gitu kan. Sudah tidak ada yang tanya, kamu ngapain? Ya kamu tidak lihat, saya belajar terus. Kalau ditanya kamu molor di mana? Waktunya juga tidak molor. Kan jatahnya 8 semester, saya juga baru 5 semester, baru 6 semester kan. Gitu loh. Ini kan programnya harus jelas, dibuat programnya, ada penanggung jawabnya. Ustadz itu tidak mudah, iya, tidak semudah yang saya jelaskan hari ini. Tetapi semuanya perlu proses, semuanya perlu proses, terus berproses. Nah, terus untuk melewati proses itu apa? Hanya perlu di sini tadi, iman dan istiqomah, Ustadz istiqomah. Setelah istiqomah itu akan terbangun namanya kekuatan. Oh, kebanyakan tidak apa istiqomah, masya Allah. Jadi recharge. Karena sebenarnya disampaikan itu sebenarnya semuanya sudah. Cuma memang beberapa tim juga belum sempat. Apalagi tim yang baru. Apa itu ketahui kita sudah catat lagi biar bisa siap kan? Ya silakan. Teman-teman mungkin masih ada pertanyaannya satu atau dua, masih ada waktu 15 menit. Silakan jika ada yang lebih teknis lagi silakan bagi bapak saya. Ya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja. Jadi yang pertama itu Ustaz, yang materi kajian yang sebelumnya kan kemarin sempat disinggung tentang kita cerita tentang kita produktif dalam beraktivitas, sampai Ustaz bilang bahwasanya tidak ada waktu untuk tidur, dan maksudnya dan keluar dia statement tentang kenapa bisa saja Tuhan gara-gara aktivitas yang padat sekali nih, yang produktif, kita serahkan sama Tuhan, dan bisa saja kenapa kita tidak semisal maksudnya maaf meninggal tuh, seperti itu. Maksud saya, apakah karena kalau semisal saya pribadi Ustaz, saya memang harus istirahat
maksudnya ada memang yang waktu harus istirahat. Untuk bagaimana caranya seperti itu yang pertama. Apakah boleh kita paksakan atau memang kita harus berikhtiar seperti itu, bisa seperti itu yang kemudian yang kedua, untuk apa yang kita usahakan, kapan kan kita ini manusia, kita misalnya pasti mau banyak, terus kalau kita sudah memilah, kapan dikatakan misalnya oh ini yang terbaik, walaupun semisal yang dijanjikan memang Tuhan asa takrahu syai'an wa khairul lakum, tapi maksudnya oke dengan cara apa, dengan cara sholat semisal dengan petunjuk, tapi bagaimana cara yang paling simpelnya melihat oh ini yang terbaik. Oke, terus untuk yang selanjutnya yang baru dibahas, kan memang di asrama itu kadang ada kondisi memang yang terkhususkan. Apakah, dan kan aturan sudah jelas juga, apakah kita bisa membuat sesuatu yang menyalahi ini? Tetapi kalau misalnya kita kan bisa juga bereksperimen di situ. Semisal contoh saja, kan ada aturan tentang tidur di kamar masing-masing. Terus adik-adik minta untuk tidur satu kamar karena kemarin sedikit orang. Jadi kalau saya pribadi ya tidak ada masalah, karena memang saya yang piket semisal tidak ada masalah. Tapi saya kasih dia tantangan untuk bagaimana caranya semisal dia tidak boleh terlambat, seperti itu. Apakah itu bisa? Dan jangan sampai menimbulkan semisal oh ini Ustaz nasalahi aturan, itu yang ditakutkan. Tetapi kalau dilihat realitanya memang pada saat itu tidak ada yang terlambat pada sebuah hari. Kemudian bagaimana semisal kita sudah mengingatkan beberapa kali tetapi masih saja misal untuk masuk sholat, apakah karena kalau dilihat dari aturan sebenarnya dia tidak memberikan efek jerah sehingga adik-adik ini ulang ya seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nomor satu, jadi pertanyaannya kan saya perlu istirahat, saya perlu tidur dan sebagainya. Ya sama, saya juga perlu istirahat, perlu tidur dan sebagainya. Intinya nomor satu itu proses. Sesuai ya, jadi kata-kata dulu semuanya. Intinya ada di proses. Orang itu bisa tidurnya sedikit itu proses. Orang itu makannya bisa sedikit juga proses. Saya tidak bisa langsung bisa. Saya dulu belajar bisa untuk menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Itu prosesnya panjang. Yang pertama diajari untuk membaca 1 hari itu hasil 1 halaman. Nah, sehingga kalau 1 hari 1 halaman, 1 bulan itu hanya bisa baca 1,5 juz. Sedangkan kalau 30 juz berarti kita perlu 20 bulan, 2 tahun baru khatam. Itu awal-awalnya. Setelah itu kita diajari, setelah diselesaikan khatamannya ditambah 1 lembar. 1 lembar di tahun berikutnya berarti 10 hari kita kan khatam 1 juz. Berarti 1 bulan sudah bisa 3 juz. Kita ikan lagi menjadi 3 lembar. Sampai hari ini kita bisa wiridkan 1 day 1 juz. Sama kayak kita murojaah hafalan itu setidaknya setiap hari kalau sudah hafal Quran itu 3-5 juz. Kalau kurang dari itu, potensi untuk itqan atau mungkinnya itu butuh waktu sekitar 10-20 tahun. Untuk mempercepatnya biar cepat mungkin, biar cepat itqan, itu murojaahnya minimal 3-15 juz per hari. Realistis nggak? Realistis kok. 1 juz itu kalau orang bacanya tartil, anak-anak itu bacanya bukan tartil. Kalau standar tartil untuk saya itu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu standar tartil. Makanya kalau anak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya sudah kawasan. Nah, warattilil Qur'an tartila, baca Al-Qur'an itu dengan tartil. Ini ada. Ya tapi tidak apa-apa sudah baca Quran. Makanya standar kembali lagi bahwa proses untuk standarisasi kayak saya hari ini adalah usia saya yang ke-35. Kalau dulu saya juga hobi tidur, hobi merokok, hobi mudi dan sebagainya. Tapi di usia saya yang sekarang itu untuk tidur saya agak sayang. Saya untuk makan berlebih itu juga sayang waktunya. Saya ketika masih seusia itu di tempat saya Mahfud itu bilang begini, santri yang kalau ke BAB-nya 1 minggu sekali itu berarti dia itu masih kasrotul Quran, masih banyak makan. Nah, kita ini kalau BAB sehari bisa 2 kali kan? Yang sehat pagi banget untuk bontoksin. Itu beliau berfatwa seperti itu. Artinya fatwanya apa? Makannya tinggal sedikit karena sesungguhnya antara sehat dengan makanan, sehat dengan makanan itu tidak ada hubungannya. Kok bisa? Banyak orang yang berpuasa malah sehat. Itu orang yang badannya besar-besar kayak saya ini malah bahaya sebenarnya. Sering dia bergangguan dengan kesehatannya. Padahal kan banyak makan yang sehat. Dan kita lihat orang tua kita ada Bu Ima, beliau tidak memiliki empedu. Beliau usianya sekian, kita belum tentu loh kita menyentuh usia beliau sampai usia beliau ini. Banyak anak-anak muda yang fisiknya sehat bukan malah wafat kan begitu. Jadi intinya tadi pertanyaannya adalah saya belum bisa mencapai itu. Ya, dimaklumi namanya sebenarnya adalah proses. Setidaknya hari ini kita sudah tahu ilmu. Oh, ternyata untuk menjadi dosen itu harus S2. Tidak harus hari ini, saya hari ini harus jadi S2. Tidak, ada proses untuk menuju S2 yaitu menyelesaikan S1, terus kemudian ambil S2. Jadi kalau saat ini kan sudah tidak bisa tidur, berarti memaksa kami tidur. Tidak. Yang dipaksa itu ya sholat 5 waktu, ya, berpuasa bulan Ramadan itu dipaksa. Hilang. Jadi yang pertama adalah proses. Bisa dilalui ya, yang pertama, kalau saya memberikan motivasi, saya itu tidak punya waktu untuk, tidak punya jadwal tidur. Memang tidak punya jadwal tidur. Kalau saya sempat tidurnya pagi, jam-jam segini, berarti saya tidur segini. Nanti malam sudah tidak tahu kapan mau tidur lagi. Tapi kalau sempatnya saya tidur malam, saya akan tidur malam di pagi hari sampai sore hari sampai malam lagi, belum tentu nanti dapat jadwal tidur lagi. Tapi Allah selalu memberikan kesempatan untuk tidur. Saya tidak pernah kok kurang dari 4 jam, itu tidak pernah. Saya itu hari-hari banyak. Dan saya selalu sempat untuk tidur. Apalagi kalau diantar mengaji agak jauh-jauh seperti Ngelasan dan sebagainya. Ini kan sekarang ada yang mengantar. Jadi kalau mengantar itu kapan saya sudah naik mobil, beliau sudah silahkan Ustaz. Kalau sudah silahkan itu berarti saya tidur. Dan saya tidak perlu ngantuk. Ya, jadi pinter-pinter mengatur jadwal istirahat. Tidak punya jadwal tidur bukan berarti tidak tidur, tetapi di jadwal-jadwal yang longgar. Makan juga begitu. Ya, jadi saya tidak punya jadwal makan, berarti kalau makan tidak 3 kali sehari, tidak makan sama sekali, bukan. Kalau semua dari pagi sampai sore tidak sempat, ya berarti nanti pada maghrib baru makan.
ada sarapan enggak ada ya Rasulullah, sudah saya puasa gitu. Saya juga sering pulang dari masjid itu puasa, gitu niatnya puasa, sudah sholat di masjid, sampai di rumah tiba-tiba ada tamu bawa nasi kuning, ya sudah saya makan, boleh, dan ternyata nggak kurus-kurus sampai sekarang. Ya ini ceritanya, tapi jangan sampai makanan itu menjadi pemberat. Saya kalau nggak makan nggak bisa. Saya mengaji kalau nggak makan nggak bisa. Saya kalau mengaji habis mengaji nggak bisa. Saya nggak boleh punya jadwal makan biar kita lebih produktif melaksanakannya. Pertanyaan yang kedua tadi adalah tentang memaksimalkan tentang memaksimalkan sampai di mana kita itu menganggap bahwa ini baik untuk kita dan kita harus melakukan. Ingat ya, kalau kita istiqoroh mohon petunjuk kepada Allah. Ada pembahasan kalau dalam fikih itu sholat istiqoroh. Tapi makna lebih pentingnya, pesannya itu bukan sholatnya, istiqorohnya, libatkan Allah. Seumpama kita dikasih seumpama ini kue gitu ya. Kalau kita mau makan, kan kita istiqorohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu sholat. Saya jadi makan atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya ada madharat ketika saya makan ini, seumpama gula saya naik atau apa, tiba-tiba ada teman tepok, akhirnya kuenya jatuh. Oh, tidak jadi termakan. Itu adalah bagian penyelamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kenapa sih saya tidak jadi makan? Padahal kita sudah bismillah, mohon kepada Allah perlindungan dan sebagainya. Lewat bismillah itu kan semuanya sudah terjadi. Jadi jangan lupa ketika mau ngapa-ngapain bismillah dulu. Meskipun tidak menyenangkan, meskipun tidak mengenakan, meskipun cocok atau tidak cocok, sama kadang malah kita yang sering lupa itu kalau cocok. Wah, ini hidangannya banyak, sudah ini cocok, jadi lupa dan sebagainya. Makanya kita mengajar adik-adik begitu, Ustaz. Kalau mengajar adik-adik dalam kondisi sehat, saya itu kalau ngaji dalam kondisi kurang fit begini dengan kondisi pas prima fit, itu sebenarnya lebih senang begini. Kalau begini, saya takutnya lebih. Ya Allah, kondisi saya lagi kurang fit. Ya Allah, jadi kalau ditanya begitu, sama. Saya ngasuh pondok dengan 2 tahun yang lalu dengan sekarang, saya kalau suruh milih meskipun nggak mau pulang, pilih yang 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya belum sibuk, istri belum PNS, Sofi belum sekolah, Khalil belum sekolah, belum terapi. Sehingga saya longgar untuk ngajar anak-anak itu longgar. Menerima tamu longgar, kalau suruh milih. Jadi kondisi saya pas fakir. Saya belum ngajar di mana-mana, belum dapat gaji di mana-mana, belum dapat, jadi masih fakir. Tapi kalau disuruh milih itu sebenarnya kalau ngajar enak ada waktu fakir. Kalau sudah kaya, urusannya sudah banyak. Sibuk. Bukan masalah kayanya, tapi kalau sudah beda itu sudah. Itu tadi ini Ustaz ya. Terus mana buktinya kalau kita itu harus, pokoknya kalau sudah bismillah, qul amantu billah tsumasta. Ya Allah, ini benar saja. Dan pertanyaan yang ketiga tadi tentang ini peraturan yang dilanggar dengan duduk bersama. Ini ya, nanti raker, mudah-mudahan raker tahun ajaran baru saya bisa agak lama-lama meskipun sehari 1 jam gaji. Nah, kalau lama sampai pagi sampai sore kayaknya nggak mungkin, tapi minimal kalau rakernya 4 hari saya bisa 1 jam sehari. Bukan untuk ceramah, tetapi untuk membuat kerangka bersama membahas itu. Ya, bismillah. Jadi terutama nanti untuk membuat kalendernya ya, nanti kita akan sama-sama, bukan saya mengajar, sama-sama. Ustaz, yang namanya perawan
namanya peraturan itu berbeda dengan yang namanya ungkapan. Ungkapan itu lebih kepada spontanitas. Melihat mobil cantik atau melihat gunung yang indah, kita ngomong subhanallah, itu adalah ungkapan. Ini biasanya insidentil. Beda juga dengan namanya tindakan. Kalau tindakan ini insiden. Oh, ada anak kecil jatuh di situ, terus kita tolong, gitu. Atau ada orang menyeberang, dia bisa menyeberang, kita seberangkan, itu namanya insiden. Tindakan itu insiden. Tetapi yang namanya peraturan itu adalah hasil produk. Ini sudah produk dari sebuah upaya, gitu ya. Nah, produk upaya itu ada namanya proses. Seumpama kita membuat peraturan ini, tadi yang kita angkat adalah masalah asrama. Di pondok itu ada peraturan di kampus dilarang nonggo. Nonggo itu artinya kita tidur di rumahnya tetangga kamar, tidak boleh. Kenapa? Karena laboratoriumnya satu, seandainya ada kehilangan, itu kita tidak bisa minimalis. Kenapa kok ada peraturan tidak boleh tidur di asrama di kamar temannya? Ya, tidak boleh tidur di kamar temannya karena ditakutkan nanti ada darurat. Jadi kok ada namanya peraturan tidak boleh tidur di kamar sebelah. Tapi kan itu kosong, Pak. Tidak ada yang jaga. Atau seandainya kan kita di kamar ini hanya 2 orang bisa. Di kamar sebelah juga 2 orang. Ini kita gabung saja. Jangan. Namanya peraturan itu untuk menjadi produk sebuah aturan melewati upaya dan proses. Melewati upaya dan proses, tidak spontanitas dan tidak insiden. Ya, ini fakta sih. Ya, sebenarnya yang diungkap Ustaz Salih ini adalah yang sudah sering terjadi sebenarnya. Iya. Bahwa ketika lagi sepi, ada satu kamar cuma 1 orang, di sebelah 2 orang, pasti bergabung itu. Iya. Nah, ini bagus kita bahas kan? Iya. Kita bahas. Pentingnya sebuah peraturan, kenapa tidak boleh tidur kan itu tadi diantaranya bisa jadi nanti ada pencurian, bukan pencurian, anggap saja kan keteledoran lah. Yang kedua, ya namanya keteledoran kan banyak hal kita bisa ada. Nah itu nanti yang dicurigai siapa? Gitu. Maka sebenarnya kalau orang Sabah dan Sarawak dengan orang Pontianak itu tetangga. Kenapa kalau ke Sabah ke Sarawak itu harus stempel di paspornya harus di stempel biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal ke Sabah dan Sarawak kalau tetangganya Kalimantan itu kan sudah Malaysia kan, Sabah Sarawak. Itu beda kayak kita ini dari Jawa ke sini ini lebih jauh daripada Sabah Sarawak ke Kalimantan Utara ini lebih jauh. Saya ke sini kan tidak perlu pakai paspor, tapi kenapa itu mau masuk Sabah Sarawak saja? Padahal pembatasnya ya hanya begitu saja. Itu pun bukan kok harus pakai peraturan itu kan ada namanya produk peraturan ini, ada proses pembuatannya, ada upaya penelitiannya kenapa harus ada peraturan itu. Nah yang sudah terjadi bagaimana ya? Terjadi ya sudah santai saja ke depannya. Ini bukan benar salah Ustaz. Ini adalah pengkajian, ya. Pengkajian itu bukan buat right and wrong, ya. Sekalipun saya 1 orang dalam kamar. Sekalipun 1 orang, kecuali, ya. Lihat di sini tadi kita bahas tahu hasil penelitian teori manusia ada batas masanya. Batas masanya apa? Seumpama 1 orang ini tadi insidennya 1 kamar ini hanya berisi 1 orang selama 1 tahun, kosnya tinggi, maka dia harus berpindah. Tapi jarang juga sih. Jarang. Nah, iya. Tapi kalau hanya sepekan di situ masih ada lemari temannya, terus harus pindah di kamar yang lain, maldorotnya jauh lebih besar daripada masalahnya. Bisa aja. Masih ada. Ya 1. Ya oke. Terima kasih atas jawabannya Ustaz.
kalau memang kita harus mengatur peraturan. Tapi yang itu tadi saya katakan kan ada memang waktu khusus. Kemudian di samping memang ada hasil yang lebih baik, dan apakah memang tidak bisa misal kasih, karena misalnya adik-adik juga kalau misal kita kasih bonus atau yang apa yang dia inginkan, dia lebih bersemangat daripada kita kekang seperti itu. Kemudian dan kalau misal kita bisa kasih dia bonus, dia bisa ikut sama kita, ya, seperti itu. Maupun dikontrol orang tua. Iya. Yang paling penting di sini ya, jadi lihat ada slogan namanya mau tipping. Tahu tip? Iya. Ya, Tidak ada yang ya, tidak ada tipping. Artinya kalau kita memang ada ucapan ajari anak-anak itu menerima terima kasih itu adalah hal yang baik. Jangan sampai dia itu ucapan terima kasih itu harus selalu dengan mainan. Ucapan terima kasih itu harus dengan jajan. Tidak selalu. Tapi terima kasih ya, penghormatan kita itu termasuk bagian dari sesuatu yang sangat berharga, karena sesungguhnya materi itu akan hilang, tapi penghormatan itu kan gitu saja. Dan ini notifikasi ini pelan-pelan boleh ya, boleh kalau kita ngajarin terima kasih ya deh, sudah begitu itu fitnya sudah beda. Ya, saya itu kadang kemarin saya sholat injek kakinya teman yang DLC itu, katanya minta maaf ya, sekelas Fadlan yang error itu saja dia bisa ngomong iya tidak apa-apa sekali, gayanya kan begini. Itu makanya kan kadang kalau saya duduk di mana dia pengen ngobrol dan sebagainya, ada sesuatu dia merasa dihargai, mungkin ya, perasaan dia mungkin selama ini dia selalu jadi kayak ucapan terima kasih. Dan ingat, kedekatan, kita membuat kedekatan ya, kedekatan antara murid dan guru itu penting, tetapi jangan sampai emosional. Kalau sudah menyambung ke emosional, nanti kita akan hilang keadilan. Keadilan itu bukan berarti masalah adil kita kepada murid, tetapi keadilan kita adalah kita akan menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu kepentingan pribadi, bukan kepentingan sekolah, bukan kepentingan pembelajaran dan sebagainya. Ya, jadi kalau murid itu sudah dekat dengan gurunya, biasanya disuruh guru dan sebagainya. Nanti kalau seumpama saya lagi jengkel sama Ustaz Sohib, ya sudah, saya bisa provokasi itu. Itu yang dimaksud, jangan sampai kita dekat guru dengan murid itu terjadi hubungan emosional. Emosionalnya adalah profesionalitas antara seorang murabbi dan muridnya, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai emosional secara pribadi, sehingga kalau saya tidak cocok dengan Ustaz, kemudian wah ini kan murid saya, ini game saya ini, tidak boleh. Ya, hal-hal seperti itu. Ini kan nunduknya sama saya. Makanya kan tidak boleh sebenarnya kita mengajari murid-murid itu nunduk sama kita, tetapi mengajari dia untuk tidak tunduk kepada orang lain itu tidak baik. Jadi kembali lagi, Ustaz Sohib itu memiliki istilahnya kelebihan karena beliau adalah Ustaz, memiliki ilmu agama juga. Nah, maka saya sharing hari ini, Ustaz, murid dengan guru bangun kedekatan, tapi jangan sampai kepada emosional pribadi, sehingga nanti kita tetap lagi.